Imam Ja'far Shadiq kakeknya siapa? Kakeknya antum atau kakeknya ana? Para habaib. Kakeknya para habaib. Hah? Antum azan. Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Makanya saya perlu ingatkan Pak, zaman sekarang ini ulama itu sedikit, yang banyak penceramah. Makanya kalau orang berbaju kayak saya ini, pakai peci, pakai sorban, rata-rata penceramah, termasuk saya, bukan ulama. Karena kalau ulama itu berat, dia punya syarat-syarat tertentu untuk jadi ulama. Annal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Makanya jenengan jangan heran kalau banyak penceramah sekarang dakwahnya nyaci maki. Dia dakwah tapi nggak bisa ngasih contoh akhlak yang baik. Karena ngapa? Dia bukan ulama memang, tapi penceramah. Kadang-kadang menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Kalau kata orang Jawa apa? Saenak udele dewe, Pak. Semaunya cangkemnya ngomong, itu tidak boleh. Dia membaca Al-Quran, tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Yang kedua, yang dilaknat oleh Al-Quran itu orang yang mendakwahkan Al-Quran, tapi dengan cara yang munkar. Dia nyebut amar ma'ruf nahi munkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tapi caranya munkar. Tidak boleh orang mendakwahkan Al-Quran tapi dengan cara yang munkar. Contohnya apa? Dengan cara mencaci maki, dengan cara menghina. Itu namanya mendakwahkan Al-Quran tapi dengan cara yang munkar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahu, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka semua Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap keras lagi kasar, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan lari dari sekeliling. Artinya kalau ada orang yang mendakwahkan Al-Quran dengan kasar dan marah-marah, itu sama saja menjauhkan orang dari hidayah. Maka orang yang semacam itu akan dilaknat oleh Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang dilaknat oleh Al-Quran adalah orang yang memanipulasi Al-Quran. Jadi orang sekarang bukan memindah-mindahkan ayat, tapi orang sekarang menyimpangkan penafsiran ayat, menyimpangkan Al-Quran.
demi kepentingan hawa nafsunya. Makanya saya ingin sampaikan di sini Pak, wa ma yantiqu 'anil hawa. Hanya Nabi kalau ngomong agama enggak pakai hawa nafsu. Yantiq itu berkata, berdakwah, menyampaikan, menjelaskan agama tidak pakai hawa nafsu. Hanya Nabi. Karena Nabi tidak pernah tunduk dengan hawa nafsu. Makanya kalau kita mendengar orang menyampaikan agama kok bertentangan sama hati nurani dan logika akal sehat kita, berarti itu hawa nafsu, jangan diikuti. Nah yang terakhir yang dilaknat oleh Al-Quran, nah ini yang sedang marak ini, orang yang bersumpah pakai Al-Quran. Makanya hati-hati, jangan suka sumpah-sumpah pakai Al-Quran, nanti dilaknat oleh Al-Quran. Kecuali sumpahnya ini syar'i, seperti pejabat sedang dilantik, hakim yang megang Al-Qur'annya, dia bersumpah demi Allah dan dengan kesaksian Al-Qur'an, itu boleh. Dia sumpah-sumpah dewe gitu, ngangkat-ngangkat Quran dewe, nggak pakai hakim, malah mubahalah lagi kan gitu. Orang yang suka mubahalah, yang dilaknat bukan orang lain, tapi dia yang mubahalah. Makanya hati-hati, jangan suka sumpah-sumpah menggunakan Al-Qur'an. Itu tidak boleh. Makanya mengapa pedagang pasar banyak dilaknat oleh Allah? Dan Allah berkali-kali melaknatnya di dalam Al-Quran, karena mereka berani bersumpah demi melakukan dagangan. Walaupun di antara mereka ada yang jujur nyebut demi Allahnya, tapi tidak boleh demi Allah itu buat jualan. Apalagi demi Allah buat politik, biar meyakinkan orang lain untuk tujuan politik nyebut demi Allah, nggak boleh. Nah orang yang akan dilaknat oleh Al-Quran adalah orang yang terbiasa menggunakan Al-Quran sebagai tameng dalam bersumpah. Nggak boleh. Makanya wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah, nyebut demi Allah, ngangkat Al-Quran, mahin dan gampang mencela, hammazim masya'im binamim, menyebarkan ujaran kebencian, memviralkan berita bohong, binamim, yang ujung-ujungnya adu domba. Karena memang dulu Pak, di zaman sahabat, kalau sudah ngangkat Al-Quran, perang gak jadi, perang terhenti. Dengan Al-Quran orang menghentikan perang, tapi dengan Al-Quran juga orang berbohong, bersumpah untuk menumpahkan darah. Ini jangan sampai sedemikian rupa. Baik, demikian kita buka tanya jawab. Saya persilakan, pertanyaannya bebas, monggo Pak.